Seorang TKI Indonesia diusir dari Hotel Bintang 5 Jerman hanya karena penampilannya. Tapi siapa sangka, keesokan harinya, semua karyawan hotel dipecat. Kisah ini penuh kejutan, harga diri, dan balasan tak terduga dari takdir. Tulis asal kotamu di komentar ya. Jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Buat yang sudah subscribe, semoga Allah mudahkan rezekimu dan berkahi hidupmu. Amin. Angin musim dingin menyapu jalanan kota Frankfurt dengan pelan, meninggalkan jejak embun di setiap kaca jendela toko. Salju turun perlahan, menyelimuti atap-atap dan menyusup ke sela sepatu para pejalan kaki. Di antara keramaian kota itu, seorang pria bernama Raffi Maulana menyeret koper kecil di belakangnya. Jaket kerjanya kusut, sepatu bututnya basah oleh salju, tapi matanya berbinar, penuh harapan. Raffi adalah tenaga kerja Indonesia asal Sleman, Yogyakarta. Sudah hampir 2 tahun ia bekerja di sebuah pabrik otomotif di pinggiran kota. Sifatnya sederhana, tutur katanya halus, dan wajahnya menyimpan ketulusan yang tak dibuat-buat. Setelah 2 minggu penuh bekerja lembur tanpa henti, malam itu ia memutuskan menghadiahi dirinya sendiri. Menginap di sebuah hotel bintang 5 yang hanya bisa ia lihat dari kejauhan selama ini. Gedung hotel itu menjulang megah, lampu-lampu kristal menggantung di dalamnya tampak dari kejauhan. Nama hotel itu tertulis dengan huruf elegan di atas pintu kaca yang berputar pelan. Saat Raffi memasuki lobi, aroma parfum mahal dan hangatnya ruangan membuat tubuhnya sedikit rileks. Ia berdiri sejenak, memandangi interior mewah, sebelum akhirnya melangkah ke meja resepsionis. Di balik meja berdiri seorang wanita muda, tinggi, berambut pirang terang yang ditata rapi, mengenakan blazer biru gelap dan pin kecil bertuliskan Lisa Hoffman, General Manager. Wajahnya cantik, tapi sorot matanya tajam dan menilai. Raffi berbicara dengan sopan, mencoba menggunakan bahasa Jerman yang terbata-bata. "Selamat malam. Saya Raffi Maulana. Saya sudah pesan kamar seminggu lalu." Lisa tidak langsung menjawab. Ia melirik Raffi dari ujung sepatu hingga kepala. Pandangan matanya seperti memindai seonggok kotoran yang tak sengaja masuk ke ruang eksklusif. Ia membisikkan sesuatu ke resepsionis di sampingnya, lalu membuka layar komputer. "Kami punya standar tinggi, Pak. Anda yakin sudah memesan di sini?" tanyanya sinis. "Iya, saya bayar penuh lewat internet," jawab Raffi tenang. Lisa mengangguk kecil, lalu bersedekap. "Hotel ini tidak menerima tamu yang maaf, berpenampilan seperti Anda. Kami tidak ingin tamu lain merasa terganggu." Raffi terdiam. Ia tidak mengerti. Maksudnya terganggu karena apa? Lisa menunjuk koper Raffi yang penuh noda oli. "Koper Anda, jaket Anda seperti buruh bangunan. Ini hotel bintang 5, bukan tempat penginapan murah." Beberapa tamu di lobi mulai melirik, ada yang tersenyum sinis, bahkan tertawa kecil. Raffi masih berdiri di tempatnya, matanya lurus menatap Lisa. Tidak dengan kemarahan, tidak pula dengan tangis, tapi dengan diam yang membuat suasana jadi lebih dingin dari salju di luar sana. Lisa memberi isyarat pada 2 petugas keamanan. "Tolong bantu bapak ini keluar. Kita harus menjaga citra hotel." Raffi hanya menghela napas pelan. Ia menarik kembali kopernya, membalikkan badan, dan melangkah pergi dengan langkah tenang. Salju semakin deras di luar. Angin menusuk kulit. Tapi Raffi tidak mempercepat langkahnya. Di seberang jalan, dari dalam mobil hitam berlapis salju tipis, seorang pria tua berkacamata dan berjenggot putih mengamati semuanya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi sorot matanya tajam, seperti sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tak ada satupun dari mereka tahu bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, langit Frankfurt masih kelabu. Salju tipis masih menyelimuti trotoar dan atap-atap gedung, membuat suasana kota terasa hening dan lambat. Namun suasana di dalam hotel Lux Frankfurt justru sebaliknya. Ada ketegangan yang tak biasa. Para staf hotel tampak berbisik-bisik. Beberapa manajer muda terlihat berjalan cepat di lorong-lorong. Meja resepsionis dipenuhi tatapan was-was. Di ruangannya yang luas, Lisa Hoffman duduk santai dengan secangkir kopi, membuka laporan keuangan bulanan seperti biasanya. Pintu ruangannya tiba-tiba terbuka cepat.
Seorang staf HR bernama Thomas masuk tergesa-gesa, napasnya memburu. Wajahnya pucat. Bu Lisa, Direktur Regional datang mendadak. Bersama pengacara dan Kepala Keamanan Pusat. Semua manajer diminta segera ke ruang rapat utama sekarang. Lisa menoleh cepat, alisnya mengernyit. Apa ada inspeksi mendadak? Saya belum dapat jadwal apapun minggu ini. Thomas menggeleng. Tidak tahu pasti. Tapi ini serius. Lisa berdiri, merapikan jasnya, lalu melangkah cepat ke lantai 2. Ruang rapat utama sudah dipenuhi semua manajer cabang dan kepala bagian. Di ujung meja, duduk seorang pria parubaya, rapi dan berwibawa. Jasnya gelap, dasinya merah tua. Di sampingnya, duduk seorang pria tua mengenakan syal wol tebal, janggut putihnya mencolok, dan sorot matanya dingin. Lisa menelan ludah saat melihat pria tua itu. Wajahnya tidak asing. Suara ketukan pelan di meja membuat seluruh ruangan hening. Pria parubaya itu berdiri dan memperkenalkan diri. Saya Herr Martin, Direktur Regional Lux Hotels Eropa Tengah. Kami dihubungi langsung oleh kantor pusat di Berlin karena kejadian semalam. Ada laporan dari seseorang yang sangat penting bagi perusahaan kami. Dan setelah kami melihat bukti, kami harus segera bertindak. Ia menoleh ke laptop, lalu memutar rekaman CCTV. Gambar dari lobi malam sebelumnya muncul. Terlihat jelas bagaimana Raffi berdiri dengan sopan, berbicara kepada Lisa, lalu ditolak dan diusir oleh petugas keamanan. Seluruh ruangan terdiam. Lisa menunduk, napasnya mulai berat. Nama pria itu adalah Raffi Maulana, ujar Herr Martin tegas. Ia adalah warga Indonesia. Seorang pekerja pabrik, memang. Tapi 2 minggu lalu, di kota Munich, ia menyelamatkan putra pemilik jaringan hotel ini dari kecelakaan fatal. Semua mata langsung tertuju pada pria tua bersyal wol yang duduk tenang. Herr Martin melanjutkan. Sebagai bentuk terima kasih, keluarga Squars memberikan hak istimewa kepada Raffi. Ia boleh menginap gratis di seluruh jaringan hotel kami selama 1 bulan penuh. Lisa menggigit bibirnya. Wajahnya semakin pucat. Namun semalam, lanjut Herr Martin, tamu kehormatan itu justru dipermalukan dan diusir. Tanpa konfirmasi identitas, tanpa empati, hanya karena penampilannya. Lisa mencoba bicara, suaranya gemetar. Saya tidak tahu. Nama itu tidak saya kenali. Herr Martin mengangkat tangan, menghentikannya. Standar perusahaan bukan untuk merendahkan, tapi untuk menjaga martabat semua manusia. Karena itu, berdasarkan keputusan kantor pusat, semua staf yang terlibat langsung akan diberhentikan permanen, termasuk General Manager. Terdengar beberapa isakan pelan. Beberapa staf wanita menunduk menangis. Lisa terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Lalu Herr Dietrich Squars berdiri. Pria tua itu bicara dengan suara rendah, namun menggema. Kami menerima banyak kekurangan, tapi tidak pernah menerima pelecehan terhadap tamu. Terlebih lagi kepada orang yang lebih mulia dari yang kalian duga. Ia menatap tajam ke arah Lisa dan seluruh manajer di ruangan itu. Kami tidak mencari pegawai yang hanya bisa tersenyum kepada jas mahal. Kami butuh orang yang bisa melihat hati di balik jaket lusuh. Langkah pria tua itu pelan saat keluar dari ruangan, namun setiap tapaknya seakan mengguncang seluruh hotel. Dan di ruang yang penuh diam itu, semua tahu, satu kesalahan kecil telah menggugurkan karir yang dibangun selama bertahun-tahun. Langit Frankfurt siang itu tetap kelabu. Salju mulai reda, tapi udara masih menggigit tulang. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan dekat Hotel Lux, seorang pria duduk diam di dekat jendela. Di hadapannya mengepul secangkir kopi hitam panas. Jaket hitamnya sederhana, dan lehernya dibalut syal pemberian seorang teman kerja di pabrik. Itulah Raffi Maulana. Tatapannya menerawang keluar jendela. Orang-orang berlalu lalang, sebagian terburu-buru, sebagian menikmati waktu dengan santai. Tapi di benaknya, kejadian semalam masih terputar jelas. Ia tak merasa marah, tidak pula menyimpan dendam. Yang ia rasakan hanyalah kecewa. Kecewa karena penampilan luarnya lebih kuat daripada kebaikan hatinya. Kecewa karena dunia masih begitu ringan menilai manusia dari sepatu, koper, dan warna kulit. Pintu kafe terbuka.
Angin dingin menyelusup sejenak. Seorang pria masuk. Rambutnya telah memutih sebagian, tapi wajahnya bersih dan sorot matanya tegas namun bersahabat. Mantel panjangnya menunjukkan status, tapi senyum hangatnya menandakan kerendahan hati. Raffi berdiri perlahan. "Pak Dietrich." Pria tua itu mengangguk, lalu menjabat tangan Raffi dengan erat. Mereka duduk berhadapan, saling memandang sejenak tanpa kata. "Terima kasih," ucap Dietrich akhirnya, "karena telah menyelamatkan anak saya. Kami sekeluarga tidak akan pernah lupa jasa itu." Raffi hanya tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun." "Itulah yang membuat kamu berbeda," ujar Dietrich dengan tenang. "Kamu tidak merasa tinggi, justru karena itu, kamu mulia." Raffi menunduk. Ia tidak terbiasa dengan pujian. "Saya ingin berterima kasih dengan cara yang pantas," lanjut Dietrich. "Mulai bulan depan, saya ingin kamu bergabung dengan perusahaan kami. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemimpin. Kami butuh orang sepertimu untuk menjadi kepala program integrasi dan keberagaman tamu di seluruh jaringan hotel kami." Raffi tertegun. Matanya membulat. Ia bukan lulusan luar negeri, bukan ahli perhotelan. Ia hanya buruh. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Ini terlalu besar untuk saya." "Tidak," sahut Dietrich cepat. "Justru karena kamu punya hati, bukan gelar. Dunia ini sudah terlalu lama dipimpin oleh orang yang hanya tahu angka, bukan rasa." Ia lalu merogoh saku dalam mantelnya dan menyerahkan sebuah amplop putih. "Ini adalah surat permintaan maaf resmi dari manajemen hotel. Semua yang terlibat kemarin sudah diberhentikan. Kami tidak ingin tempat ini dihuni orang yang hanya melihat status." Raffi menerima amplop itu dengan tenang, lalu menyelipkannya ke dalam tas kecilnya tanpa dibuka. "Saya tidak datang untuk membalas. Saya hanya ingin dunia belajar bahwa manusia itu dihargai karena siapa dirinya, bukan karena seberapa mahal pakaiannya." Dietrich tersenyum. "Dan kamu telah mengajarkan itu lebih baik daripada 1000 seminar." Di luar jendela, salju kembali turun perlahan. Tapi di dalam kafe itu, dua hati dari dunia berbeda duduk bersama, dalam kehangatan yang tak bisa diberikan oleh secangkir kopi, melainkan oleh rasa hormat dan pengakuan terhadap nilai sejati manusia. Hari-hari setelah insiden itu berjalan lambat untuk Lisa Hoffman. Nama yang dulu begitu dihormati dalam jaringan hotel mewah Eropa, kini berubah menjadi bisikan sumbang di setiap sudut industri perhotelan Jerman. Ia tak lagi menempati ruangannya yang luas dan hangat di Hotel Lux Frankfurt. Tidak ada lagi perintah melalui intercom, tidak ada lagi rapat dengan staf. Kini, ia berjalan seorang diri menyusuri trotoar kota, mantel kremnya menutupi tubuh yang mulai kurus. Rambut pirangnya yang dulu selalu rapi, kini dibiarkan diikat seadanya. Wajah yang dulu penuh percaya diri, kini menua dalam muram. Lisa duduk di sebuah bangku taman kota. Di sampingnya hanya ada tas tangan kecil dan map berisi dokumen lamaran kerja yang tak kunjung mendapat balasan. Ia membuka ponsel dan mencoba menelepon kenalan lamanya di hotel lain. Tidak dijawab. Pesan tak dibalas. Dunia yang dulu ia kuasai kini menutup pintu satu persatu. Butiran salju kembali turun, menambah dingin di udara. Lisa menatap langit. Tatapannya kosong. "Aku hanya menjalankan standar," gumamnya pelan. "Kenapa semua jadi seperti ini?" Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Pelan tapi pasti. Lisa menoleh, dan seketika tubuhnya menegang. Raffi Maulana berdiri di hadapannya. Lisa berdiri cepat, sedikit gugup. Napasnya tercekat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Raffi tersenyum tenang, tanpa jejak dendam. "Saya dengar Anda kehilangan pekerjaan. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja." Lisa tertawa hambar. "Kamu datang untuk menyindir saya?" Raffi menggeleng perlahan. "Tidak. Saya datang untuk bilang bahwa saya tidak menyimpan dendam. Saya tahu rasanya dinilai dari penampilan luar. Dan saya tahu Anda hanya menjalankan apa yang diajarkan sistem." Lisa menunduk. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku malu pada diriku sendiri," katanya lirih. "Malu karena menilai kamu hanya dari jaket dan koper lusuhmu."
Raffi duduk di sampingnya. Salju perlahan mulai menutupi ujung sepatunya. Semua orang bisa salah. Yang penting bukan bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Lisa mengangguk. Di balik matanya yang sembab, ada pemahaman baru. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Raffi sebagai orang asing dari negara jauh. Ia melihatnya sebagai manusia yang lebih tinggi darinya, bukan karena status, tapi karena hatinya. Raffi berdiri kembali dan mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompet kecilnya. Kalau Anda butuh pekerjaan suatu hari nanti, hubungi nomor di kartu ini. Kami sedang membangun pusat pelatihan hospitality. Kami butuh orang-orang yang mau belajar dan berubah. Lisa menerimanya dengan tangan bergetar. Terima kasih, Raffi. Aku tidak layak menerima ini. Raffi tersenyum kecil. Justru karena Anda mengakui kesalahan Anda lebih layak dari banyak orang. Dan dengan langkah tenang, ia meninggalkan Lisa yang masih memandangi kartu kecil itu, bukan sekadar kartu, tapi sebuah harapan, sebuah kesempatan kedua. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam salju itu. Raffi Maulana kembali menjalani harinya di apartemen sederhana yang disediakan perusahaan. Ia tetap seperti biasa, bangun pagi, menyeduh kopi sendiri, dan menyempatkan diri menulis surat untuk ibunya di kampung halaman. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Ketika pintu apartemen diketuk oleh seorang kurir berseragam rapi, Raffi membuka pintu dengan heran. Kurir itu menyerahkan sebuah map tebal berlogo perusahaan hotel internasional milik keluarga Squars. Ini untuk Anda, Tuan Raffi Maulana. Surat resmi dari kantor pusat, ucap kurir itu sebelum pergi. Raffi membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat undangan eksklusif. Isinya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia diundang menghadiri acara penghargaan tahunan perusahaan yang akan diadakan di Berlin. Bukan hanya sebagai tamu kehormatan. Di surat itu juga tercantum satu kalimat tebal yang mengguncang pikirannya. Raffi Maulana ditunjuk sebagai Kepala Divisi Keberagaman dan Pelayanan Tamu Global Lux International Hotels. Raffi menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena ketakutan atau kebingungan, tapi karena rasa syukur. Rasa tak percaya bahwa seorang buruh dari Yogyakarta kini dipercaya memegang peran sebesar itu di jaringan hotel kelas dunia. Beberapa hari kemudian, Raffi tiba di Berlin. Ia mengenakan setelan jas sederhana, sepatu hitam yang bersih, dan senyum tipis di wajahnya. Aula tempat penghargaan berlangsung sangat megah. Lampu kristal menggantung indah, dan ratusan tokoh penting dari industri perhotelan dunia memenuhi ruangan. Satu demi satu nama disebut. Hingga akhirnya, dengan bangga, kami mengundang ke atas panggung Raffi Maulana. Tepuk tangan menggema. Raffi berjalan perlahan menuju podium. Langkahnya tenang, namun dalam hati ia mengucap syukur kepada Allah yang telah membalikkan takdirnya. Di panggung, Herr Dietrich Squars sendiri yang menyerahkan piagam penghargaan dan surat penugasan resmi. Suaranya bergetar saat berbicara. Dengan ini, kami menetapkan Raffi Maulana sebagai simbol kehormatan, keadilan, dan keberagaman dalam pelayanan manusia di seluruh jaringan hotel kami. Tepuk tangan membahana. Beberapa hadirin berdiri memberi hormat. Raffi menunduk sopan, matanya menyapu seluruh ruangan. Ia bukan lagi buruh biasa. Tapi juga bukan orang yang haus pujian. Ia tetap Raffi yang dulu, hanya saja kini Allah mengangkat derajatnya dengan cara yang tak disangka. Setelah acara usai, Raffi melangkah ke balkon aula yang menghadap Sungai Spree. Udara malam Berlin menyambut wajahnya yang tenang. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, seolah menyaksikan satu langkah baru dalam takdir hidup seorang anak petani dari Yogyakarta. Suara langkah pelan terdengar mendekat. Seseorang berdiri di sampingnya. Itu adalah Lisa Hoffman. Ia mengenakan gaun biru gelap yang elegan, wajahnya lebih tenang dan dewasa. Senyum tipis menggantung di bibirnya. Tak ada kesombongan, hanya rasa hormat. Aku tidak menyangka kamu akan berdiri sejauh ini, ucapnya lirih. Raffi menoleh dan membalas senyum itu. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah memberi jalan lewat tangan orang-orang yang dulu bahkan tak saya kenal, termasuk kamu. Lisa menunduk. Matanya berkaca-kaca.
Terima kasih karena tidak menyimpan dendam. Aku sudah mulai bekerja lagi di pusat pelatihan hotel kecil di Hamburg, tempat yang kamu rekomendasikan. Raffi mengangguk. Itu baru permulaan. Buktikan bahwa kamu bisa memperlakukan semua orang dengan adil, tak peduli dari mana mereka berasal. Lisa mengangguk. Senyumnya kali ini bukan lagi senyum manajer hotel, tapi senyum seorang manusia yang telah belajar dari luka. Dan malam itu, di balkon sebuah aula megah, dua hati yang dulu berseteru berdiri berdampingan, mengerti bahwa harga diri bukan ditentukan oleh jas mahal, tapi oleh seberapa besar hati kita memuliakan sesama. Musim semi mulai menyapa Jerman. Bunga-bunga mulai bermekaran di sudut kota Berlin, menggantikan jejak salju yang perlahan mencair. Namun bagi Raffi Maulana, musim yang datang tak hanya membawa perubahan cuaca, tapi juga awal dari tanggung jawab besar yang Allah titipkan kepadanya. Setiap pagi, ia kini mengenakan jas resmi perusahaan. Tapi langkahnya tetap ringan, tanpa nada keangkuhan. Ia tidak lagi berjalan ke arah pabrik, melainkan menuju gedung pusat Lux International Hotels, menara tinggi yang menjulang di pusat kota Berlin. Di sana, ia kini memimpin divisi baru yang menjadi nyawa dari kebijakan perusahaan ke depan, keberagaman dan pelayanan manusiawi. Tim lintas negara kini berada di bawah koordinasinya. Raffi membentuk standar baru yang tidak lagi menilai tamu dari kemewahan pakaian, bahasa, atau warna kulit, tapi dari nilai kemanusiaan yang tak kasat mata. Ia mengajarkan setiap staf hotel, dari petugas resepsionis hingga kepala cabang, untuk melihat hati, bukan label. Tapi meski posisinya tinggi, Raffi tetap membawa bekal makan siang sendiri. Ia tetap menyapa petugas kebersihan yang sedang mengepel lorong, tetap berdiri untuk membuka pintu bagi staf magang yang membawa berkas berat. Karena menurutnya, kehormatan bukan dari kursi yang diduduki, melainkan dari sikap terhadap sesama. Suatu siang, ia menerima undangan resmi dari Persatuan Hotel Internasional Dunia. Mereka memintanya menjadi pembicara dalam konferensi global tentang humanisasi pelayanan yang akan digelar di Swiss. Ketika hari itu tiba, Raffi berdiri di atas panggung besar. Di hadapannya, ratusan tokoh penting, pemilik jaringan hotel, investor, pakar bisnis, hingga pemerhati hak asasi manusia dari seluruh dunia. Ia membuka pidatonya dengan suara pelan tapi tegas. Saya tidak lahir dari keluarga kaya. Saya hanyalah anak petani dari Yogyakarta, Indonesia. Saya datang ke Jerman sebagai pekerja pabrik. Pernah diusir dari sebuah hotel karena dianggap tidak pantas. Seluruh ruangan hening. Tapi saya tidak pernah menyimpan benci. Karena saya yakin, Allah tidak pernah tidur. Dia membela yang terhina dengan cara yang tak disangka-sangka. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Saya berdiri di sini bukan karena saya luar biasa, tapi karena ada satu orang yang melihat saya dengan hati, bukan dengan mata. Tepuk tangan membahana. Beberapa hadirin bahkan berdiri memberi hormat. Di barisan penonton, terlihat Lisa Hoffman berdiri sambil bertepuk tangan, matanya basah oleh haru. Malam itu, dunia mendengar kisah Raffi. Tapi bagi Raffi sendiri, yang terpenting bukanlah sorotan kamera atau sambutan meriah. Yang lebih berharga adalah keadilan yang ditegakkan, harga diri yang dipulihkan, dan nama baik bangsa yang ia bawa dengan penuh tanggung jawab. Dan seperti yang selalu ia katakan dalam hati, semua ini terjadi bukan karena kekuatan dirinya, tapi karena Allah yang menggenggam hati setiap manusia, dan membolak-balikan takdir siapapun yang ia kehendaki. Beberapa bulan berlalu sejak konferensi di Swiss. Nama Raffi Maulana kini kerap muncul di berbagai media, artikel bisnis, hingga dokumenter internasional. Tapi hidupnya tetap sederhana. Ia tetap tinggal di apartemen kecil yang bersih dan cukup. Ia tidak tergoda untuk membeli rumah mewah atau hidup dengan gaya tinggi. Setiap akhir pekan, Raffi masih menyempatkan diri memasak makanan Indonesia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan kepada para pekerja migran dan buruh pabrik yang dulu pernah menjadi keluarganya di negeri asing ini. Nasi goreng, sayur asem, bahkan tempe goreng buatan tangannya menjadi obat rindu bagi mereka yang merantau jauh dari tanah air. Satu persatu mantan rekan kerja datang menemuinya. Banyak yang kini mendapatkan pekerjaan lebih layak berkat rekomendasi Raffi. Tapi Raffi tak pernah menganggap itu sebagai jasa. Ia hanya ingin membalas apa yang pernah ia rasakan, diabaikan,
direndahkan, dan dianggap tak layak. Pada suatu sore yang tenang, sebuah panggilan video masuk ke ponselnya. Di layar, wajah seorang wanita tua muncul. Keriput di wajahnya tak menghapus kehangatan senyumnya. "Raffi, ibu lihat kamu di televisi. Semua orang di kampung bangga." Raffi tersenyum kecil. Suaranya pelan, menahan haru. "Bu, saya tetap Raffi yang dulu. Yang selalu pulang ke masjid habis maghrib. Semua ini bukan karena saya pintar, tapi karena Allah tunjukkan jalan lewat kejadian-kejadian yang dulu saya pikir musibah." Air mata mengalir di pipinya. Ibu di kampung pun menunduk, menahan tangis yang sama. Dua hati terhubung dalam rindu dan syukur. Sementara itu, Lisa yang kini bekerja sebagai pelatih pelayanan hotel di Hamburg sering menghubungi Raffi untuk berdiskusi. Mereka bukan hanya rekan, tapi sahabat yang saling belajar dari masa lalu. Tidak ada dendam, tidak ada rasa malu yang tersisa. Hanya rasa ingin berubah dan memperbaiki diri. Suatu pagi, Raffi mendapat kabar dari kantor pusat. Ia akan dianugerahi penghargaan kehormatan dari Kementerian Pariwisata Jerman sebagai Duta Integritas Layanan Dunia. Gelar ini belum pernah diberikan kepada orang asing sebelumnya. Tapi Raffi menolak satu hal, ia tidak ingin tinggal selamanya di Eropa. Ia telah menetapkan niat yang lebih besar. Ia ingin pulang ke Indonesia, membangun sekolah pelatihan perhotelan gratis bagi anak-anak kurang mampu. Supaya mereka tidak perlu merantau dalam gelap. Supaya mereka bisa berdiri tegak dengan ilmu dan harga diri. Beberapa minggu kemudian, Raffi pulang ke Yogyakarta. Bandara kecil itu dipenuhi warga kampung. Tapi ia tidak naik mobil mewah. Ia hanya membawa koper kecil dan langkah sederhana. Ketika ia tiba di tengah lapangan, mikrofon diserahkan padanya. Raffi berdiri di depan warga. Ia tak pidato panjang. Hanya berkata, "Saya hanyalah seorang buruh biasa, yang pernah diusir karena tampilan luar. Tapi Allah tunjukkan, bahwa kehormatan itu bukan dari jas mahal, tapi dari hati yang bersih dan niat yang lurus." Mata-mata berkaca. Udara sore sejenak hening, seolah seluruh kampung sedang memeluknya dalam doa. Dan begitulah akhir dari perjalanan luar biasa seorang anak kampung, yang tak pernah menuntut pujian, tapi justru diangkat derajatnya oleh takdir. Karena siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya lebih dari yang ia duga. Beberapa bulan setelah kepulangannya ke Yogyakarta, kehidupan Raffi Maulana terlihat sederhana di permukaan. Tapi di balik tembok rumah kecil yang ia tempati, rencana besar tengah disusun dengan sangat rinci. Sebuah sekolah pelatihan perhotelan gratis mulai dibangun di atas sebidang tanah yang dulunya hanyalah lahan kosong dan tak terurus di pinggir desa. Nama sekolah itu sederhana, Akademi Keramah Tamahan Rakyat. Namun maknanya dalam. Bagi Raffi, sekolah ini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat mengubah takdir. Tempat para anak petani, tukang becak, buruh tani, hingga anak yatim piatu belajar bagaimana menghormati dan dihormati. Belajar bahwa melayani dengan hati bukanlah pekerjaan rendahan, tapi bentuk kemuliaan yang sangat tinggi. Di hari peresmian, tak ada karpet merah. Tak ada sambutan pejabat. Hanya warga kampung yang datang membawa tumpeng, rebana, dan semangat gotong royong. Di panggung bambu kecil yang dibangun seadanya, Raffi berdiri dan menyampaikan sepatah kata. "Saya pernah dipandang rendah hanya karena penampilan saya. Tapi di dunia ini, tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain. Yang membedakan kita hanyalah takwa dan akhlak." Tepuk tangan terdengar pelan namun penuh hormat. Wajah-wajah muda yang duduk di bangku kayu tua menatap Raffi dengan semangat. Di antara mereka ada yang tidak tamat sekolah, ada yang tak bisa baca tulis dengan lancar, tapi semua punya mimpi yang sama, ingin bermartabat. Lisa Hoffman datang diam-diam ke acara itu. Ia duduk di belakang, mengenakan jilbab tipis yang ia pakai sebagai bentuk hormat kepada budaya lokal. Ia menatap panggung dengan mata basah, tak menyangka pria yang pernah ia usir dari hotel, kini membangun peradaban baru dari tempat yang dulu dianggap tak berarti. Usai acara, ia mendekati Raffi. Keduanya saling tersenyum. "Tak perlu banyak kata. Boleh saya bantu mengembangkan cabang sekolah ini di luar negeri?" tanya Lisa lirih. Raffi mengangguk. "Justru itu harapan saya. Kita harus ubah dunia, satu hati dalam satu waktu." Hari-hari berlalu. Raffi kini bukan hanya dikenal di Indonesia,
tapi juga di banyak negara yang menjadikan kisahnya sebagai bahan pelatihan etika kerja dan kemanusiaan. Ia sering diundang berbicara di berbagai forum, tapi ia selalu pulang. Selalu kembali ke sekolah kecilnya di desa. Disitulah ia merasa paling hidup. Suatu malam, ia duduk sendirian di teras sekolah, memandangi bintang. Ia menulis surat panjang untuk ibunya, yang kini sudah renta dan lebih banyak menghabiskan waktu di pembaringan. "Bu, anakmu ini hanya ingin satu hal. Kalau nanti aku tiada, tolong kuburkan aku di belakang sekolah ini. Biar jasadku tetap dekat dengan mimpi-mimpi anak desa yang ingin berdiri tegak." Air matanya menetes. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Bahagia karena akhirnya, ia bisa meninggalkan sesuatu yang akan hidup jauh lebih lama dari namanya. Sebuah warisan untuk generasi yang selama ini dilupakan. Dan semua itu berawal dari satu peristiwa sederhana. Ketika seorang TKI diusir dari lobi hotel mewah hanya karena penampilannya. Setelah sekolah itu berjalan beberapa bulan, keberkahan mulai terasa, tidak hanya untuk para muridnya, tapi juga untuk seluruh warga desa. Banyak anak muda yang dulu hanya bisa bermimpi, kini mulai bekerja di hotel-hotel ternama, baik di Jakarta, Bali, hingga Kuala Lumpur. Sebagian dari mereka bahkan mendapat kontrak ke Timur Tengah dan Eropa, berbekal keterampilan dan etika yang mereka pelajari dari sekolah Raffi. Tapi tidak semua tahu bahwa di balik kesuksesan itu, ada sosok yang senantiasa berdoa dalam diam, ibunya Raffi. Perempuan tua itu tak lagi bisa berdiri lama. Kakinya mulai melemah, tapi setiap malam, di atas sajadahnya yang usang, bibirnya tak pernah berhenti menyebut nama anaknya. Ia tidak berdoa untuk kekayaan, tidak juga untuk kekuasaan, hanya satu, agar Raffi tetap jadi manusia yang lurus di jalan Allah. Suatu pagi yang cerah, seorang pria datang ke sekolah itu membawa bingkisan. Ia mengenakan batik rapi dan membawa surat resmi dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Dengan senyum hangat, ia menyerahkan dokumen kepada Raffi. "Ini adalah pengakuan resmi dari negara. Sekolah Anda telah masuk dalam program nasional pembinaan vokasi kerakyatan. Kami akan bantu membuka 5 cabang lagi di daerah lain." Raffi terdiam. Ia tahu ini bukan hasil dari kerja kerasnya semata. Ini adalah doa. Doa seorang ibu, doa anak-anak kampung, doa mereka yang dulu pernah direndahkan namun tak pernah menyimpan dendam. Hari itu, sekolah kecil itu mengibarkan bendera merah putih lebih tinggi dari biasanya. Anak-anak berdiri tegak, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara penuh semangat. Raffi berdiri di belakang mereka, tangan di dada, mata berkaca. Beberapa hari kemudian, ia mengajak ibunya melihat sekolah itu dari kursi roda. Di bawah pohon besar yang rindang, mereka duduk bersama. "Bu, ini semua karena doa ibu," bisik Raffi. Sang ibu tersenyum lembut. "Bukan, nak, ini semua karena kamu tidak pernah menolak hinaan dengan kebencian, tapi dengan perbuatan." Raffi mencium tangan ibunya. Hari itu langit cerah, angin berhembus pelan membawa bau tanah dan harapan. Di kejauhan, seorang anak berseragam sekolah melambaikan tangan sambil berlari kecil. "Pak Raffi, saya diterima kerja di hotel di Surabaya." Raffi tersenyum. Matanya memandangi langit, lalu menunduk pelan. "Alhamdulillah, Allah Maha Baik." Karena sesungguhnya, yang paling kuat bukan tangan yang memukul, tapi tangan yang tetap terbuka untuk memberi, bahkan setelah dipukul. Dan begitulah akhir perjalanan Raffi Maulana. Seorang TKI yang diusir dari hotel mewah karena dianggap tak pantas, namun dipilih Allah menjadi jalan kemuliaan bagi banyak orang. Ia tidak pernah meminta dunia mengakuinya, tapi justru dunia yang tunduk pada kekuatan hatinya. Beberapa tahun kemudian, nama Raffi Maulana tidak hanya tercatat dalam sejarah perhotelan Indonesia, tetapi juga diakui sebagai simbol revolusi pelayanan manusiawi di berbagai negara. Program pelatihan yang ia rintis kini telah menyebar ke pelosok negeri. Di Papua, Aceh, NTB, hingga pelosok Kalimantan, anak-anak muda belajar bagaimana menjadi pribadi yang santun, ramah, dan penuh integritas. Di setiap gedung pelatihan yang dibangun, ada satu lukisan yang selalu terpajang di dinding utama. Lukisan sederhana, seorang pria dengan koper kecil, berdiri di depan hotel besar dengan tatapan tenang. Di bawahnya tertulis kalimat,
Jangan nilai seseorang dari sepatunya, tapi dari langkah yang ia ambil dalam hidupnya. Lukisan itu adalah simbol. Sebuah pengingat bahwa kisah besar bisa lahir dari rasa sakit yang sederhana. Di tengah semua itu, Raffi tetap tidak berubah. Ia masih bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk ibunya, menyapa para siswa satu persatu di halaman sekolah, dan duduk di teras sekolah sambil menuliskan ide-ide baru dalam buku catatannya yang lusuh. Hingga suatu malam, ia menerima panggilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ia diundang untuk menjadi pembicara kehormatan di Forum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka pembahasan